Berikut akan saya jelaskan mengenai makalah data mining. Tujuan makalah ini pun adalah untuk menjelaskan konsep data mining dan bagaimana teknik ini diterapkan dalam industri pertambangan dan energi, menyediakan gambaran tentang GRIPS DM, menerapkan teknik forecasting untuk memprediksi tren atau permasalahan di sektor pertambangan. Definisi data mining adalah proses menemukan pola dan informasi yang berguna dalam kumpulan data besar. Manfaatnya menemukan pola tersembunyi dalam data, mengoptimalkan keputusan bisnis, meningkatkan efisiensi opsional. Aplikasi di pertambangan dan energi, prediksi kebutuhan energi, pengolahan cadangan mineral, pemeliharaan prediktif peralatan. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai GRIPS DM, yaitu sebuah metodologi standar untuk proses data mining. Adapun langkah-langkahnya adalah business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Saat ini studi kasus yang akan saya bagikan adalah aplikasi GRIPS DM dalam industri pertambangan dan energi. Aplikasi ini yaitu menentukan tujuan dan memprediksi permintaan energi atau umur cadangan tambang. Data understanding-nya adalah data produksi energi, konsumsi energi, kondisi peralatan, dan cadangan mineral. Namun saat ini saya akan mengambil data produksi energi. Data preparation yaitu membersihkan data produksi, pengumpulan data cuaca, dan geologi. Modelingnya adalah penerapan teknik data mining seperti clustering, classification, regression, dan prediksi output dan kebutuhan pasar. Saat ini saya akan memakai forecasting. Evaluasi adalah mengukur akurasi model menggunakan metrik seperti RMSE, dan deployment adalah implementasi hasil model untuk merencanakan produksi dan strategi. Salah satu kasus yang saya ambil adalah forecasting di pertambangan dan energi. Definisi forecasting tersendiri adalah tren dan pola masa depan berdasarkan data historis. Aplikasi forecasting di pertambangan memperkirakan kebutuhan energi di masa depan, menentukan kapan tambang akan kehabisan cadangan. Di energi memberikan perintahan energi berdasarkan tren konsumsi sebelum dan faktor masuk. Untuk teknik forecasting yang digunakan yaitu dengan model ARIMA. Model ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data deret waktu yang memiliki tren atau pola musiman. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Persiapan data yang digunakan terdiri dari informasi tentang energi demand forecast yang diperoleh dari data historis selama 1000 hari. Adapun data raw-nya adalah 1000 raw. Pemilihan model ARIMA ini digunakan dengan parameter 510. P5 menyertakan 5 periode sebelumnya untuk mengamalkan periode berikutnya. D1 melakukan differencing satu kali untuk menjadikan data lebih stasioner dan menghilangkan tren jangka panjang. Q0 tidak menggunakan komponen moving average dalam model ini. Proses pelatihan model. Model ARIMA dilatih menggunakan data historis dari kolom energi demand forecast seperti tampak di samping. Lalu lakukan forecasting untuk memprediksi kebutuhan energi selama 30 hari. Adapun evaluasi modelnya adalah evaluasi kinerja model HRMSE dan MAE belum dihitung secara eksplisit di bagian ini. Prediksi yang dihasilkan menunjukkan kemampuan model dalam melambangkan kebutuhan energi. Salah satu studi kasusnya adalah memperkirakan kebutuhan energi di sektor industri menggunakan data konsumsi historis. Berikut akan saya sampaikan hasil dan pembahasannya. Forecasting permintaan energi dengan ARIMA. Di sini kita bisa lihat bahwa peramalan permintaan energi ARIMA berhasil memprediksi permintaan energi untuk 30 hari ke depan dan cukup akurat. Hasil peramalan memperlihatkan bahwa permintaan energi cenderung mengikuti pola yang dalam historis. Grafik peramalan permintaan energi, grafik menunjukkan perbandingan antara data historis yang biru dan hasil peramalan garis merah untuk 30 hari ke depan. Analisis pola dalam data menunjukkan tren peningkatan permintaan energi yang perlahan yang diikuti oleh hasil peramalan. Perencanaan produksi dan pemeliharaan, kita dapat merencanakan produksi dengan dapat menggunakan hasil peramalan untuk menyesuaikan strategi produksi energi dan menghindari pemborosan energi. Pemeliharaan prediktif pemrograman ini membantu dalam menentukan waktu yang tepat untuk pemeliharaan peralatan energi berdasarkan proyeksi kebutuhan energi. Lalu data historis, garis biru, diukur selama periode yang lebih lama.
Garis merah menunjukkan hasil peramalan yang dilakukan oleh model ARIMA untuk 30 hari ke depan. Peramalan ini berdasarkan pola yang terdeteksi dalam historis memprediksi permintaan energi di masa depan. Tantangan dalam implementasi adalah data yang tidak lengkap atau tidak akurat, keterbatasan dalam teknologi analisis, tantangan dalam memprediksi faktor eksternal seperti cuaca dan geologi, juga biaya implementasi teknologi yang canggih. Manfaat bagi industri pertambangan yaitu pertama, optimasi produksi. Dengan prediksi yang lebih akurat, produksi dapat dioptimalkan tentunya. Penghematan biaya, keputusan yang lebih baik, dan peningkatan keberlanjutan. Kesimpulannya, tren yang konsisten grafik ini menunjukkan bahwa permintaan energi cenderung memiliki tren yang konsisten yang dapat diprediksi dengan baik oleh model ARIMA. Perbedaan antara historis dan peramalan, meskipun hasil peramalan mengikuti pola tren yang serupa dengan data historis, ada beberapa perbedaan kecil tentunya. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh ketidakmampuan model untuk memprediksi perubahan besar atau lonjakan. Kesimpulannya, akurasi peramalan secara umum model ARIMA dapat menghasilkan peramalan yang sangat berguna untuk melancarkan permintaan energi. Keberlanjutan peramalan juga, hasil peramalan yang dihasilkan dapat digunakan untuk merencanakan strategi produksi energi. Dengan grafik ini dapat dilihat bahwa metode ARIMA efektif dalam memprediksi tren kebutuhan energi di masa depan. Kesimpulan mengenai metode KRISM dan forecasting memberikan solusi yang tepat berguna dengan meningkatkan efisiensi dalam perencanaan di sektor pertambangan dan energi. Rekomendasi ini implementasikan metode ini mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan ketepatan produksi dalam pengelolaan energi dan pertambangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.